Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wadhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidis sabiqina wal alahiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para asatiz, para kiai, para muallimin, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Ainul Yaqin Al-Qadri, Al-Habib Abdurrahman Al-Qadri, mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebut namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul di tempat paling mulia dengan niat mulia, duduk bersama para habaib dan ulama yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia mulia dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada manusia paling mulia yang menginginkan kita kepada kemuliaan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Momentum ini dijadikan sebagai hikmahnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia mah di antara kita bukan yang paling alim, ya Pak ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa. Ngomong takwanya mah gampang, ngamalinnya susah. Iya. Ada pasangan suami istri takwa katanya. Ya. Alhamdulillah. Suaminya Batak, istrinya Jawa. Jadi takwa. Ya. Ada laki-laki takwa ada di sini, takut mertua. Ada enggak? Ya. Takwa gampang bicaranya, sulit pengamalannya. Kalau dalam definisinya, imtisal awamirillah wajtinab nawahihi. Jalankan perintahnya, jauhin larangan. Kan gampang banget Pak, betul? Kayaknya gampang jalanin perintah, jauhin larangan. Padahal kalau misalnya nih kita diperintahin takwa, ya, ittaqullah haitsuma kunta, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, takwa, takwa. Ya, ini sama saja Allah perintahkan kita benerin genteng bocor, Pak. Nih, saya umpamain nih. Ya, genteng bocor suruh benerin. Bapak nih yang disuruh lihat gentengnya tinggi, badan kita pendek. Kira-kira benerin genteng bocor gimana caranya Pak? Hah? Cari tangga? Oh nggak diperintahin. Diperintahinnya cuman benerin genteng bocor kan? Betul nggak? Kan nggak diperintahin buat cari tangga. Iya. Jadi kalau diperintahkan takwa itu tidak diperintahkan. Ya sebenarnya kalau kita benerin genteng bocor, yaudah kita cari tangga sebagai alat supaya menjalankan perintahnya jadi gampang, betul? Naik tangga
benerin genteng, genteng selesai, ya berarti tugas selesai. Menjalankan perintah Allah, ya. Menjauhkan larangannya, ya. Tapi sebenarnya diperintahin buat menjalankan perintah, menjauhi larangan, kita nggak tahu kecuali pakai ilmu. Nah, di dalam perintah takwa ada perintah kita untuk mempelajari ilmu agama. Dari mana kita tahu kewajiban, Pak? Ya, tadi aja nih saya mampir ke salah satu jamaah, ya, kebenaran anaknya sembahyangnya kesiangan. Ya, sembahyang subuh kesiangan. Bangunnya tadi sekitar jam 8 baru sembahyang, baru bangun, dia sembahyang subuh. Ya. Ada gak di antara kita yang subuhnya kesiangan? Ya, makanya saya suka pesan, jangan ikut subuh gabungan. Ya, jangan subuh gabungan, jangan subuh aja, jangan pakai digabung sama duha. Ya, subuh gabungan, subuh digabung duha. Ya, kalau kata Kiai Abdul Syafi'i, deng-deng kunut. Ya, kunutnya dideng-deng, udah panas. Diangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadaita, udah panas. Ya. Tapi dia sembahyang tuh duha, ya sembahyang subuh jam 8. Ibunya nanya, emang boleh Bu ya sembahyang subuh jam 8? Sembahyang subuh emang ada yang jam 8? Ada. Boleh, wajib. Kapan? Ya kalau kita tidur, kita lupa bangun, wajib sholat. Namanya sembahyang apaan? Sembahyang qadha. Ya Allah, kalau saya mah saya kagak kerjain, udah lewat. Bu, ada gak yang sembahyangnya udah dulu pernah kita nggak kerjain, terus akhirnya terus kita nggak kerjain? Ada? Ada gak Pak? Allah man taraka sholatan wahidatan kutibasmuhu fi babi jahannam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Nabi bersabda, siapa yang satu kewajiban sholat saja ditinggalkan, namanya ditulis di pintu neraka jahannam. Belum dihapus kalau belum ngerjain sembahyang. Makanya nih, mumpung kita masih hidup nih, ya, yang sembahyang kita yang pernah kita nggak kerjain. Yang dulu pernah kita lalai, kerjain. Ya, mumpung masih hidup, kita kodok sembahyang dahulu. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad sampai yajibu sarfu jami' awqatihi liqada'is shalah. Wajib curahkan segala waktu kita yang masih ada buat kodok sembahyang. Ada orang punya alasan, sembahyang nggak ada kodoknya, yang ada kodok puasanya. Betul gak? Ada gak yang punya pendapat begitu? Sembahyang nggak ada kodoknya, yang wajib kodok puasa. Yang ngomong jenggotan, yang ngomong kumisan. Lah ente laki. Ya, ini hadis kunna nu'mar bi qada'is shaum wala nu'mar bi qada'is shalat. Kami perempuan diperintahin kodok puasa, tidak diperintahin kodok sholat. Ini hadis buat perempuan. Orang kalau perempuan haid, dia nggak, ya haram sholat. Selesai haid nggak usah pakai dikodok, haram. Karena haid tiap bulan. Kalau pakai kodok, haidnya 7 hari. Dia pakai kodok repot. Ane mau tanya mente nih, ada yang pada haid gak? Hah? Aneh nih, alhamdulillah dari mulai awal kecil sampai sekarang belum pernah haid. Alhamdulillah, ribet banget kalau kita pakai haid. Tiap bulan beli pembalut. Alhamdulillah, ya. Masa yang nggak pakai haid nggak mau kodok sembahyangnya? Ya, ulama-ulama dulu ketakutan banget. Sampai dia pesan sama anaknya, wahai Ananda sayang, ayah mah nggak pernah ninggalin sembahyang dari mulai balik. Tapi boleh jadi ayah sembahyangnya ada yang rusak. Lagi sembahyang celana kotor nggak tahu. Lagi sembahyang kain kena najis nggak tahu. Kalau ente habis aneh meninggal, ente mau kodokin sembahyang, silahkan.
Waqad fa'ala Subki an aqaribihi. Imam Subki dulu kodok-kodokin puasanya kerabat-kerabatnya. Kita orang tua meninggal nih, kita kodokin sholatnya. Boleh. Bakti kita. Bahkan aneh mengkodok semua sembahyang guru-guru aneh. Ulama-ulama guru-guru aneh kodokin sembahyangnya. Kenapa? Karena jasa mereka luar biasa. Orang tua kita kodokin. Apalagi kita yang masih hidup. Awal ma yuhasabu bihil awad yaumal qiyamah as-shalah idza saluhat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat salat kita. Kalau salat baik, udah nggak usah diperiksa lagi dah. Dah surga aja. Alhamdulillah. Kalau salat buruk diperiksa yang lain. Bisa nambel gak puasanya? Bisa nambel gak zakatnya? Bisa nambel gak hajinya? Kalau bisa nambel, baru masuk ke dalam surganya Allah. Kalau nggak bisa nambel, naudzubillah min dzalik. Pak, boleh gak orang nggak puasa kalau sakit? Boleh gak orang nggak puasa kalau sakit? Jawab dong. Ini kayaknya malas banget, lapar ya. Ibu ya, bu, boleh gak nggak pergi haji kalau miskin? Boleh gak bu? Ya lagi mau berangkat pakai apa? Boleh gak kita nggak zakat kalau kita orang miskin? Mustahik bahkan berhak. Boleh gak nggak sembahyang kalau miskin? Belagu. Udah miskin nggak sembahyang. Boleh gak kalau sakit nggak sembahyang? Hah? Boleh gak? Nggak boleh. Ente nggak mampu diri, duduk. Ente nggak mampu duduk, nggak mampu duduk. Katanya tidur. Lah enak, nggak mampu duduk tidur, mendingan milih tidur. Miring, nggak mampu miring, celentang. Nggak mampu celentang pakai gerakan badan, gerakan mata. Nggak mampu gerakan mata, gerakan hati. Nggak mampu gerakan hati, disolati. Ujungnya aja masih dibutuhkan sholat. Di ujung masih dibutuhkan kita disolatkan. Ya, makanya nggak ada kewajiban sholatnya ditinggalkan dalam segala keadaan. Tapi buat mengerjakannya banyak keringanan. Banyak keringanan yang Allah berikan buat mengerjakan sholat. Tapi nggak ada keringanan buat ninggalin sholat. Pak, bapak diikat, ya, nih di tembok nih, di tiang, kita diikat nih, ya, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak. Wajib nggak sembahyang? Wajib nggak? Lah, bingung banget. Nih kita diikat nih di tiang, ya, nggak bisa wudhu, enggak, diikat. Nggak bisa tayamum, enggak. Wajib nggak sholat? Wajib nggak? Wajib. Tuh diikat tuh, masih wajib sembahyang. Nah ini kagak diikat, nggak sembahyang. Lu diikat kagak? Ya, wudhu bisa, tayamum bisa, masih nggak sembahyang. Allahu Akbar. Makanya orang boleh nggak sembahyang, boleh, boleh pak. Boleh. Yang pertama alasannya kalau nggak gila mati. Betul? Ente gila nggak sembahyang, dosa gak? Dosa gak? Ente mati nggak sembahyang, dosa gak? Berarti kalau orang nggak sembahyang orang gila. Gila ente. Masya Allah. Cuman orang gila yang boleh nggak sembahyang. Betul gak? Di dalam agama nggak ada orang yang nggak boleh sembahyang. Cuman gila pak. Lo perempuan kenapa nggak sembahyang? Head wajar. Head. Tapi kalau nggak head kan tetap sembahyang. Betul? Tetap sembahyang. Kalau orang gila aman. Orang gila aman. Nggak bakalan Allah tanya. Nggak sembahyang juga nggak apa-apa. Ya, ya, aman pak. Jadi kalau anak kita nggak sembahyang berarti anak kita gila pak.
Laki kita nggak sembahyang, laki kita gila loh. Jadi laki gila loh, nggak sembahyang. Kalau punya bini nggak sembahyang, berarti bini kita gila. Nggak sembahyang, head kagak, apa kagak nggak sembahyang. Ya, berani banget sama Allah. Al-ahdu bainana wa bainal kafir as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Beda batas antara kita dengan orang kafir cuma sembahyang. Yang ninggalin sembahyang sungguh telah kafir. Sebagian ulama sampai menghukumkan kafir orang nggak sembahyang. Sebagian ulama bilang fasik, yang dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Makanya perintah sembahyang ini sangat berat. Pakala pemimba dihim khalfun ada usalah wattaba usahawat. Nanti akan ada generasi di belakang kita yang ninggalin sembahyang, ikut-ikutan sama hawa nafsunya, cuman urusan handphone, sembahyangnya kelewat habis. Orang tuanya nggak ada yang marah. Padahal nanti ditanya di hari kiamat, awal ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamah. Awal ma yata'allaqu bihil abad yaumal qiyamah, ya, ahluhu wa waladuhu. Fayaqifuna baina yadayillahi wa yaquluna ya rabbana khudh bihaqqina fa innahu ma 'allamana ma najhalu. Yang bergelantung di tangan seorang ayah adalah istrinya dan anaknya. Ditanya, ya, lelaki ditanya, ente punya anak nggak diperintahkan sembahyang? Perintah ini cuma makan doang. Udah makan belum? Ya Allah, manusia pak, diamin aja deh, nggak usah pakai disuruh makan. Ntar juga dicari kalau lapar. Betul gak? Ya orang nih kita pakai suruh makan gitu. Ntar dia lapar juga. Lu main mulu, lu lupa makan. Ntar lapar juga dimakan. Cuman nggak ada orang kalau nggak diperintahin sembahyang, tuh tahu-tahu sembahyang. Nggak ada, makanya wa'mur ahlaka bisolah, perintahin. Kalau kata Qibla Syafi'i, matelona yang hitam ilangin dikit, yang sisa putih. Bayang lo, gue pukul lo kalau nggak sembahyang. Jangan takut. Tadi hari kiamat kita dituntut. Ya Rabbana khudh bihaqqina fa innahu ma 'allamana ma najhalu. Tuhan, kami ambil hak kami. Dia ngelahirin kami, ngasih makan kami, ngajarin hidup kami, tapi kami tidak diperintahkan sembahyang. Kami tidak diperintahkan untuk ilmu. Kami tidak tahu caranya ibadah. Kalau kami masuk neraka, yang pantas masuk neraka adalah ayah dan ibu kami. Mau pak, anak kita yang kita sayang nanti ya, nuntut kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sayang sama anak, ya, dorong tuh anak buat sembahyang. Handphonenya ini luar biasa. Ini janji Allah pak, janji Allah. Besok nih akan ada generasi kita yang bakalan nggak sembahyang. Ini janji Allah, betul nggak? Betul nggak pak? Dah ilah, anak kita udah nyepelein sembahyang. Entar enggak. Handphone entar. Dia tetep aja tuh pegang. Sembahyangnya hilang aja. Sembahyangnya enggak aja. Kalau nggak diperintahin, nggak dimarahin, hilang aja. Bapaknya asik handphone, ibunya asik handphone, anaknya nggak sembahyang, dia nggak ini. Yang penting lo makan, yang penting lo sehat, yang penting lo hebat. Anak nggak sembahyang, dia nggak maki-maki. Mananya yang hebat pak? Kalau sampai nanti jadi puntung api nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita orang tua kejam kalau cuman ya urusannya anak jadi binatang doang. Makannya ada, ya rumahnya ada, sembahyangnya dia nggak perhatiin. Ini anak nggak pernah tahu cara sembahyang yang benar, nggak diajarin juga bagaimana cara sembahyang yang benar. Emang orang bisa sembahyang kalau nggak pakai ilmu? Bisa nggak pak? Bisa nggak? Ada orang nggak bisa sembahyang, baru ngaji alif-alifan, dia pengen sembahyang di masjid. Bahaya kata gurunya. Lu jangan sembahyang di masjid. Bahaya. Lu nggak tahu ilmu. Ntar kalau gue ajarin dulu, baru lu sembahyang di masjid. Wah, sembahyang di masjid kan bagus Ustaz. Iya. Tapi kalau lu sembahyang, ntar jadi rusak yang lain. Enggak, saya tetap mau sembahyang di masjid. Akhirnya gurunya ngalah. Ya udah deh. Kalau lu mau sembahyang di masjid, lu ikutin aja orang sembahyang. Itu aja Ustaz. Ikutin aja. Akhirnya dia sembahyang di masjid. Belum pernah sembahyang, nggak tahu cara ilmunya. Dia pengen sembahyang di masjid,
sok belagu, sembahyangnya di belakang imam. Baru tumben sembahyang di belakang imam. Imam takbir, dia takbir. Dia ingat gurunya, ikutin orang lain. Ikutin orang lain. Imamnya ruku, dia ruku. Nggak sengaja. Saf yang kedua sundul pantatnya. Pantatnya kesundul, jatuh nyungsuk. Marah gak? Marah gak? Nggak marah. Dia ingat pesan gurunya, sembahyang ngikutin orang. Oh, sembahyang main sundul-sundulan. Waktu imamnya rakaat kedua, dia pasang kuda-kuda. Imamnya ruku, dia sundul. Nyungsruk imam. Belum, baru tumben gue sembahyang puluhan tahun di masjid. Baru kali ini gue pakai disundul. Ntar lo gue tendang lo dari depan. Imam ngancem. Pas lagi sujud, dia ulur kakinya, dia tendang. Palingnya sampai pusing tuh orang. Marah gak? Marah gak? Kagak. Dia ingat pesan gurunya, sembahyang ikutin. Oh, tendang-tendangan. Jadi dia tendang lagi itu yang saf kedua, hancur masjid gara-gara dia. Nggak bisa sembahyang nggak pakai ilmu. Nggak bisa, Pak. Ya, imam satu, makmumnya tiga. Yang satu kentut nih, imam kentut, dia nggak tahu kentut batal. Dia lanjutin aja sembahyang. Kata makmum yang satunya, mam batal, mam. Lah kentut, lanjut aja. Ya, kenapa? Karena makmum yang satu nggak tahu kalau ngomong batal. Dibilangin sama makmum yang satu lagi, lo sembahyang jangan ngomong, batal. Yang nggak batal nih, yang diem aja, dia bilang alhamdulillah gue nggak ngomong. Ya Allah, jamaah sekalian, sembahyang ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya, ada bagian-bagian yang mesti kita pelajarin. Nggak bisa sembahyang cuma ngikutin orang. Sembahyangnya kurang syarat. Al ilmu bifardiyatihi wal ilmu bisunanihi. Dia wajib tahu yang wajib, dia wajib tahu yang sunnah-sunnah. Jamaah sekalian, ini ibadah sembahyang yang Allah wajibkan buat kita adalah hadiah Allah luar biasa yang Allah titipkan buat umat Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu sekalian, ini ahli sorga, amin. Ahli sorga, amin. Kelihatan wajahnya ahli sorga, amin. Kalau nggak kelihatan, aneh pasti ini habis ceramah langsung kabur. Ya mukanya nggak kelihatan. Kelihatan orang-orang ahli sorga kelihatan. Ya, orang Pak kalau sembahyang, dia meninggal dalam sembahyang. Betul. Orang kalau sembahyang, kita nih kalau rajin sembahyang, kita meninggal dalam sembahyang. Maksudnya gimana? Coba deh. Ente sembahyang subuh, ya, selesai sembahyang subuh tungguin johor gak? Nunggu johor gak? Habis lakukan kewajiban, tunggu kewajiban. Betul gak? Habis johor nih sembahyang, ntar kita sembahyang johor. Habis johor nih, kita nunggu asar gak? Pas asar, alhamdulillah umur gue nyampe. Begitu kan? Habis sembahyang asar, nungguin lagi tuh maghrib. Habis maghrib, nungguin lagi. Isya, habis isya, tunggu lagi. Nah, kita meninggal kapan, Pak? Ya nggak tahu. Iya, ya. Kalau kita tahu, kita udah siap-siap, ya. Ya. Dan alhamdulillah kan yang namanya mati nggak pakai abjad. Kesian yang namanya Ahmad. Coba, kalau mati pakai abjad, Pak, kesian yang namanya A. Lebih kesian lagi yang namanya Z. Orang udah pada habis dia masih ada. Jainuddin, Zakaria, orang udah pada mati dia masih hidup aja. Ya, namanya Z, ya. Lagi kagak udah urusan yang namanya tua sama muda, begitu kan? Kali-kali aja nih yang ini generasi duluan nih. Mungkin nggak, Pak? Mungkin ini belakangan, mungkin nggak? Mungkin, ya. Takut banget sampai mati, ya. Jadi kita mati kapan tuh? Di antara waktu itu kan, habis ngerjain wajib, nunggu yang wajib.
Ya, habis ngerjain yang wajib, tunggu yang wajib, meninggal. Coba kalau nggak sembahyang, udah kagak nunggu yang wajib, nggak ngelakuin yang wajib, matinya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sembahyang subuh kagak, nunggu johor juga kagak. Ada gak orang yang seminggu nggak sembahyang tenang-tenang aja? Ada gak? Ada gak orang yang sebulan nggak sembahyang tenang-tenang aja? Ada orang yang belum sembahyang, hatinya gusar. Ya Allah, gue masih di jalan nih, belum sembahyang johor. Ya Allah, kalau udah gue sampai nih gue sembahyang johor. Ada orang yang hatinya pakai gusar, belum sembahyang dia ketakutan. Itu berhasilnya orang tua kita. Orang tua kita bangga, bahagia, dia berhasil. Didik kita punya hati, ada imannya. Kita belum berhasil, Pak. Kalau anak kita punya rasa khawatir, baru kita berhasil. Kita nih Allah didik dari orang tua kita. Orang tua kita ngedidik kita berhasil. Kita punya khawatir kalau belum sembahyang. Ya. Nah, kalau anak kita begitu aja tuh, Wallahu Akbar, kita nggak berhasil. Jangan bangga kita punya harta, kontrakan banyak, anak kita sembahyang kagak, nggak berhasil namanya. Ya, makanya kalau orang yang mau sembahyang, dia mati husnul khotimah. Habis kerjain yang wajib, tunggu yang wajib. Makanya orang-orang beriman nggak usah pakai dipanjangin 1000. Ya, orang kafir nggak usah dipanjangin 1000. Pak, kita amal ibadah berapa tahun? Hah? Misalnya deh hidup 60. Hidup 60. Tidur berapa lama? Hah? Tidur sehari 8 jam. Ya. Berarti kan kalau 60 dibagi 3 nih 8 berarti 20 tahun. Betul gak? 20 tahun kita tidur nih. Sisanya 40 tahun. 40 tahun ngapain, Pak? Ibadah. 40 tahun ibadah. Kagak, bayangkan main. Ya, belum maksiatnya, belum apa. Paling ibadah kita nih kalau dari 60 tahun, paling 5 tahun. Betul gak? Betul gak? Masa yang cuma 5 tahun dapat surga abadi? Coba pikirin. Masa yang cuma 5 tahun surganya abadi? Ya. Orang kafir nih, sama gak umurnya sama kita? Sama. 60 tahun. Ya. Dia maksiat tuh selama 60 tahun. Masa maksiat 60 tahun nerakanya abadi? Paham gak nih, Pak? Paham gak nih, Pak? Kenapa kita dapat surga abadi, Pak? Ya? Kenapa kita dapat nanti masuk surga abadi? Kenapa? Pak, Ibu mau dipanjangin berapa juga sama, Ibu mah. Ente nih mau dipanjangin 5.000 tahun, 10.000 tahun, sama. Nggak bakalan berubah. Nabinya Nabi Muhammad SAW, Allahnya tetap Tuhan. Tiap sembahyang tetap sembahyang. Tiap waktu tetap sembahyang. Betul? Kita mau dipanjangin sampai 5.000 tahun juga sama. Tetap aja ibadah-ibadah juga. Nggak enak hidup kalau nggak ibadah. Betul? Orang kafir kenapa cuma 60 tahun nerakanya abadi? Dipanjangin 5.000 juga tetap aja Tuhannya 3. Betul? Tetap aja jadi kafir. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Yang menyesatkan adalah Allah. Makanya kita dapat nikmat ya Allah, alhamdulillah ya, belarakan di Bojong ya. Ini gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi. Begitu gak? Iya gak? Kan gara-gara Nabi Adam nih makan buah khuldi, kita jadi belarakan di Bojong. Betul? Kalau Nabi Adam gak makan buah khuldi, kita orang sorga. Lahir di sorga. Makanya nanti pulang kampung jangan salah alamat. Kampung kita sorga. Kakek kita lahir di sorga, nenek kita lahir di sorga. Masa ente cucunya pulang ke neraka? Ya salah kampung. Ya, kampung kita sorga, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita sayang sama anak luar biasa. Saya perokok, Pak. Saya perokok. Saya pernah tanpa sengaja nih anak gak bisa diem, kesundut, ya, kesundut rokok.
perih, nangis. Saya yang nyundut lebih perih, Pak. Ya, lebih nangis. Anak saya kesundut rokok. Begitu gak? Ya. Jangan, Pak. Bu, jangan sampai anak kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru rokok. Kita nggak ikhlas kalau rokok sampai nyentuh anak kita. Ya. Kita lebih nggak ikhlas lagi kalau anak kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, karena cinta itulah kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sembahyang. Sabar. Biar kata dia nggak mau sembahyang, sabar kita. Bayang. Ntar kalau bapak nggak ada, lu tetap sembahyang. Ya, sembahyang. Perintahin, Pak. Kalau kita nggak meninggal dunia nih, jangan pesan-pesan yang lain deh. Ya, jangan pakai pesan-pesan tanah lah. Tuh di sono tuh tanah 2000 meter. Ya, jangan pakai lu jual. Ya Allah, kenapa kan babe udah meninggal? Jangan lu jual tanah orang. Tanah orang lo mau jual, ya. Ya, jangan pakai pesan gitu, Pak. Ya, pesan bertakwalah kepada Allah. Biar takut sama Allah. Jalanin perintah Allah. Kalau bapak nggak ada, tetap sembahyang. Nanti lo punya anak. Anak lo kalau lo nggak sembahyang, anak lo lebih nggak sembahyang. Lo aja nggak sembahyang, anak lo bagaimana mau sembahyang? Ya, lo sembahyang deh. Ya, lo lihat bapak sembahyang. Nah, ntar kalau babe nggak ada, lo sembahyang. Ntar kalau anak lo ada nggak sembahyang, lo perintahin kayak bapak. Gua dulu sampai lo serabet lo, siramin lo jalanin tuh. Jangan lo kagak jalanin. Ya, kita pesan sama anak kita begitu. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Karena mungkin pada saat kita tidur, kelanjutan kita bangun di kuburan. Betul gak? Betul gak? Makanya kalau bangun tidur pegang-pegang, ini masih rumah sampai kuburan. Jangan-jangan udah langsung bangun kuburan, ya, kelanjutan gitu, ya. Makanya ya kita pesan sama anak kita, ya. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang dan keturunanku. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Putra-putra kita yang menjadi putra-putra yang senantiasa mendirikan ibadah sholat, yang cinta dengan sholat, yang hadir dalam sholat, silaturahmi setiap harinya bersama orang-orang yang sholat, ya, duduk bersama orang-orang yang sholat. Meninggal dunia juga pantas, bahkan banyak yang ingin mensolatkannya. Man sholat alal maghfur ghufira lahu. Orang kalau sembahyang, yang disembahyang ini dimaafin Tuhan, kita yang nyembahyang ini dimaafin juga. Makanya kalau ada orang soleh yang meninggal, kita ikut-ikutan tuh sembahyang. Kenapa? Man sholat alal maghfur ghufira lahu. Orang kalau udah diampunin Allah, dia meninggal, kita ikut sembahyangin, kita jadi dapat ampunan Allah. Dari berkah tuh orang yang sembahyang. Ya, tapi kalau nggak sembahyang, tarikus sholat ya ta'adda sarruhu ila arba'ina baitan min jirani. Orang kalau nggak sembahyang, 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri, kejahatannya merembet sama semua rumah-rumah yang di sampingnya. Satu yang nggak sembahyang, tetangganya kena sial. 40 rumah kena sial. Waqif yaskun ma'ak wa yakul ma'ak wa yanam ma'ak. Bagaimana kalau tuh orang yang nggak sembahyang tidur bareng sama lo, makan bareng sama lo, tinggal bareng sama lo. Nah kalau dia saja kejahatannya bisa sampai imbas 40 orang, 40 rumah, 40 tetangga. Bagaimana kalau dia tinggal bareng kita? Nah, mudah-mudahan ya jadi keluarga yang salehah, sakinah, mawaddah, warahmah, surga ya jadi tujuan kita. Satu atap di dunia, satu atap di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya juga memang dalam kondisi yang belum siap, nggak siap, jadi dari Jakarta saya mampir-mampir dulu. Ya alhamdulillah Allah masih izinkan saya bisa sampai di sini. Doakan saya Pak, doakan saya Bu, ya, dan para santri-santri lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah selamatkan mereka, Allah lindungi mereka, Allah jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat dunia wal akhirah. Kita boleh nggak ada, kita juga emang bakalan dikit lagi generasi kita habis Pak. Ya, kita bakalan selesai nih. Ya, kita pengen anak-anak kita yang ngegantiin kita
Ni'amul ilah katsirah wa jalahunna najabatul aulad. Nikmat Allah banyak. Tapi yang paling terbesar kalau punya anak soleh, pinter agama, ya Allah. Ya, mata kita cerah, hati kita girang. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.